puji dan syukur hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdiri, mari kita bernyanyi Mars Teruna. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman dipersilahkan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang perkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari tadi malam hingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dan kami masih diberi kesehatan Tuhan dan dapat melihat orang-orang terkasih kami ya Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau memberkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Hanya ini doa permohonan anak-Mu dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, amin. Teman-teman, mari kita membaca nas pujian kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 29 hingga 30. Roma pasal 8 ayat 29 hingga 30 yang menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Marilah kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman.
disampaikan oleh Kak Dela Trismaga. Kepada Kak Dela, dipersilahkan. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sebelum kita membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Bapa atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau membuka hati, pendengaran dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang nanti disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat menjadi berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Dela undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ke 10. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ke 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, di sini Paulus ingin menyampaikan kebahagiaannya terhadap jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Paulus untuk jemaat Tesalonika dapat mereka terima dengan baik, dapat mereka lakukan dengan baik. Nah, di ayatnya yang ketiga, situ dijelaskan tentang kebaikannya, yang menyatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di sini mereka jemaat Tesalonika ini sangat penuh dengan kasih. Mereka juga penuh pengharapan kepada Tuhan. Mereka juga tekun dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Pada ayatnya keempat, di sini kan dinyatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jemaat Tesalonika ini meyakini, jemaat Tesalonika ini yakin mereka bisa sampai seperti itu karena mereka telah dipilih dan dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Pada ayat yang kelima yang menyatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Di sini dijelaskan mereka jemaat Tesalonika ini menjadi penurut, menjadi saksi Kristus dengan memberitakan Injil. Mereka menjadi teladan bagi jemaat Makedonia dan Akhaya. Kayak tadi dibilang, mereka itu kan sebelumnya adalah penyembah-penyembah berhala latar belakangnya. Tapi setelah kedatangan Paulus, mereka mau menerimanya. Nah, mereka menjadi saksi Kristus karena mereka yakin dan percaya mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu kebaikan jemaat Tesalonika dalam mereka menjadi saksi Kristus itu ada terdapat contohnya di 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai yang keempat.
Kadila bacain. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dengan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, adik-adik, jangan berpikir kalau mereka menjadi saksi Kristus ini tidak ada hambatannya, tidak ada rintangannya, tidak ada pergumulan yang mereka hadapi. Di saat itu, jemaat Tesalonika itu memiliki hambatan juga. Hambatannya pada saat itu adalah kemiskinan. Mereka itu sangat miskin, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap mau menjadi saksi Kristus. Mereka tetap melakukan usaha kasih. Mereka tetap tekun. Mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka melakukan itu karena mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka yakin mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mereka dapat menjadi terang di dalam kegelapan. Kita semua ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, banyak banget caranya Tuhan untuk memakai kita menjadi saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, adik-adik diminta untuk ikut pelayanan di gereja, entah itu sebagai kantoria atau sebagai pemusik. Itu kan pasti ada hambatannya, ada pergumulan tersendiri untuk adik-adik, entah itu percaya dirinya, atau rasa malasnya, atau karena nggak ada temannya. Tapi pasti ada maksud Tuhan kenapa adik-adik yang dipilih. Bukan adik-adik yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih adik-adik, karena Tuhan pasti percaya karena adik-adik itu mampu. Kayaknya misalnya kita juga ikut terlibat dalam kepanitiaan gereja atau kepanitiaan di luar gereja. Kenapa Tuhan pakai kita? Ya karena Tuhan yakin kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan yakin kita bisa menjadi saksinya. Karena makanya itu dia memilih kita. Walaupun pasti banyak hambatan yang bakal kita hadapi ke depannya. Gak mungkin kita gak bakal ketemu hambatan, pergumulan. Tapi itu balik lagi ke diri kita, bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan terus percaya kepada Tuhan, dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita yakin kita bisa melewatinya semua. Dan dari jemaat Tesalonika ini, banyak sekali yang bisa kita tiru, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita dan dimanapun kita berada. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 422, Yesus Berpesan. Adik-adik, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan sedikit dari setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat belajar ya Tuhan dari jemaat Tesalonika untuk menjadi saksi Kristus ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan kami, terutama pemerintah di Kalimantan Barat ini ya Tuhan. Biarlah Bapa, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah pada saat ini itu adalah yang terbaik ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan di masa pandemi ini ya Bapa. Biarlah dapat cepat berlalu dengan sesuai waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan kami ya Bapak.
kiranya Engkau memberkati gereja GPIB, terkhususnya gereja GPIB Siloam Pontianak ya Bapak. Kami berdoa juga untuk para pendetanya Tuhan, kami berdoa untuk pegawai kantornya, kami berdoa untuk satpam bahkan posternya ya Bapak, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati juga ke 6 Pelkat ya Bapak. Biarlah ya Tuhan kami dapat melayani-Mu dengan baik ya Tuhan, dan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa terkhusus untuk Pelkat Teruna ya Bapak, dimana kami ingin berdoa bagi adik-adik klien kami dimanapun berada ya Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online ya Tuhan dan belum bertatap muka, tapi kiranya tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik klien untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk para kakak layan ya Tuhan, biarlah di dalam pekerjaan dan pelayanannya mereka terus dapat semangat dan memberikan yang terbaik ya Bapak. Ya Tuhan, kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, persembahan teman-teman boleh dimasukin ke dalam amplop, terus nanti dititipin kepada orang tua untuk dimasukin ke kotak persembahan pada hari Minggu ya teman-teman. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Roma pasal yang pertama ayat yang kelima yang menyatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sambil memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan Daku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya ini doa anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Delatri Sumaga untuk pemberitaan firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta PT pada minggu ini adalah yang pertama, untuk ibadah PT tanggal 7 Maret 2021 nanti masih dilakukan secara online ya teman-teman di channel YouTube-nya GPIB Siloam. Nanti linknya akan di-share oleh kakak-kakak layan di grup PT ya teman-teman.
Selanjutnya, kakak-kakak lain mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun 1 minggu ke depan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta PT pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bernyanyi kembali dari PKJ 18, Kuutus Kau. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Walaupun ibadah ini masih secara dengan online ya Tuhan, tapi biarlah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar ya Bapa. Biarlah kami terus dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada dan kapanpun itu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, sang sumber kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.